Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat terus ya belajarnya. Kembali lagi bersama Ibu Rini pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu keseimbangan dan struktur pasar. Nah, pada bab ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai belajarnya. Jadi di sini ada yang tahu apa itu permintaan? Permintaan merupakan keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi permintaan akan tercipta apabila kita memiliki keinginan untuk membeli barang atau jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang komplementer dan harga barang substitusi. Contohnya harga barang substitusi yaitu ketika harga jeruk naik, maka konsumen akan mengurangi mengkonsumsi jeruknya, sehingga permintaan akan jeruk menurun dan konsumen beralih untuk mengkonsumsi apel. Nah, permintaan akan apel meningkat. Lalu pada barang komplementer, jika harga mentega meningkat, kemungkinan permintaan akan roti menurun karena mentega dan roti merupakan barang komplementer. Jadi pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang komplemennya, seperti itu. Kemudian ada jumlah pendapatan. Ketika jumlah pendapatan meningkat, maka konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang atau jasa. Namun sebaliknya, jika pendapatan itu menurun, maka konsumen akan mengurangi pembelanjaannya terhadap barang atau jasa. Di sini ada jenis barang, yaitu barang inferior dan barang normal. Barang inferior adalah barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat. Kemudian kalau barang normal merupakan barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatannya meningkat. Lalu ada jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak permintaan dari konsumen, seperti itu. Kemudian di sini ada perubahan tradisi, metode, dan selera masyarakat. Nah, di sini siapa yang pernah minum boba milk tea? Pasti semuanya sudah pernah ya. Nah, sebelum boba milk tea ini populer, kita lebih sering meminum teh. Namun karena selera masyarakat sekarang berubah, maka permintaan akan teh menurun, namun permintaan akan boba milk tea meningkat. Lalu ada perkiraan dan harapan masyarakat. Bisa dilihat ya gambar di bawah ini. Dulu waktu ada berita kenaikan harga BBM, SPBU dipenuhi oleh konsumen. Nah, waktu ada berita lockdown juga, supermarket dipenuhi oleh konsumen. Masyarakat berbondong-bondong ke supermarket untuk membeli kebutuhan hidupnya karena harus beraktivitas di rumah saja, seperti itu. Kemudian ada hari raya keagamaan. Pada saat lebaran, permintaan akan ketupat, kue, kemudian mukena, sejadah akan meningkat. Begitu pula pada saat Natal, pohon Natal, dan lain-lain juga meningkat. Kemudian ada kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi saat ini, dunia sedang dilanda COVID-19. Satu sisi permintaan akan makanan atau kebutuhan pokok meningkat. Namun satu sisi permintaan akan barang dan jasa lainnya menurun. Contohnya bensin dan kendaraan umum, karena sekarang aktivitas hanya di rumah saja, seperti itu. Kemudian ada penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran merupakan kuantitas barang atau jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau barang yang ditawarkan atau yang dijual dari produsen kepada konsumen. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ya. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Di sini jika teknologi semakin canggih,
maka akan mempermudah untuk menghasilkan barang atau jasa hingga produksi meningkat dan penawaran pun akan bertambah seperti itu. Lalu ada biaya produksi. Di sini contohnya jika biaya bahan baku untuk membuat kue meningkat, maka kemungkinan produsen akan mengurangi untuk memproduksi kue tersebut dan penawaran pun akan menurun. Sebaliknya, jika harga bahan baku itu menurun, maka produsen akan membeli bahan baku lebih banyak dan memproduksi kue lebih banyak sehingga penawaran itu akan meningkat. Kemudian ada persediaan sarana produksi. Produksi akan terganggu jika persediaan sarana produksinya berkurang. Contohnya penawaran beras di kota A menurun karena lahan di kota A itu lahan persawahannya sudah dibangun rumah-rumah kayak gitu. Jadi persediaan sarana produksi berasnya itu berkurang. Lalu di sini ada peningkatan jumlah produsen. Contohnya sekarang lagi musim mangga ya. Nah, banyak pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan alih profesi untuk menjadi petani mangga atau penjual mangga karena beranggapan akan memperoleh keuntungan yang lebih. Nah, dengan bertambahnya jumlah produsen, maka penawaran akan buah mangga pun akan meningkat seperti itu. Kemudian di sini ada peristiwa alam. Nah, jika terjadi hujan, maka penawaran akan garam itu menurun karena dalam memproduksi garam itu diperlukan sinar matahari yang cukup. Begitu pula jika terjadi kemarau yang panjang, maka hasil produksi dari petani pun akan berkurang seperti itu. Kemudian ada ekspektasi atau harapan produsen. Jadi di sini produsen memperkirakan situasi ekonomi di masa yang akan datang. Jika membaik, maka produsen akan memproduksi barang atau jasa lebih banyak, begitupun sebaliknya. Kemudian contohnya jika terjadi kemarau yang panjang, maka akan mengurangi produksi beras seperti itu. Di sini ada harga barang dan jasa lain. Contohnya jika harga barang komputer meningkat, maka penawaran akan komputer pun meningkat. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran, serta kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Jika ada yang belum mengerti materi pertemuan hari ini, boleh ditanyakan melalui forum diskusi web Sekolahan ID ataupun WhatsApp group. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.